Contohnya kayak tadi kayak Arya, show-nya cuma 2 hari, tapi lampunya ratusan. Waktu itu kalau nggak salah pakai sekitar hampir 500 unit. 500 unit. Moving light-nya. Wow. Belum konvensionalnya. Nah, itu di situ pun saya ngerasa kalau untuk desainnya aja saya sendiri, ini bakalan babak belur. Pingsan, ya. Pingsan. Karena ini acaranya walaupun cuma 1,5 jam atau 2 jam gitu ya, tapi Iya tuh. skalanya gede banget. Tight banget gitu, Meh. Iya, bukan hanya tight. Ini penari 300 aja, itu kelihatan sedikit. Ya. Panggungnya itu 76 meter lebarnya. Nah, proses latihan apa segala macam kita tuh kan harus ngikutin. Iya. Proses latihannya itu ada 3 bulan sebelumnya. Before the show tuh. Iya, itu kita latihan di Solo, apa segala macam, kita udah mesti nyatetin blocking, apa, karena dengan skala segitu, kalau lampunya kurang, pasti ada pemain yang gelap. Sesimpel itu gitu. Nah jadi, benar-benar mesti dilihat, oh ternyata penari ini pas tarian topeng, oh cuman segitu, kayaknya kurang ya, oh nanti akan bertambah. Nah itu yang kita juga mesti adaptif gitu. Kita jadi mesti ngikutin perkembangannya terus. Artinya apa? Latihan. Nah, untuk sendirian mencatat latihan segitu banyak, Unit tim jelas. ya butuh tim. Iya. Nggak mungkin kalau ditanganin sendiri pecah kepala. Nah, akhirnya saya ngajak 1 orang. Jadi waktu itu untuk desainernya aja pakai 2. Jadi ada lighting designer and co-lighting designer. Nah, di bawahnya kita hire lagi 1 orang programmer yang dia datang 2 minggu sebelum acara aja. 2 minggu atau 10 hari sebelum acara. Jadi kita pada saat di lapangan semua lampu sudah terpasang, baru kita buka catatan. Kita jadi sebagai lighting designer udah nggak mikirin ini patchingannya kemana apa segala macam, udah nggak. Karena itu udah gua kerjain di sebelumnya. Gitu. Pada saat di lapangan kita udah nggak punya waktu untuk itu. Itu harus kita serahin ke orang. Nah jadi biar dia sibuk di mixer, kita lebih merhatiin, oke, si penari ini jadinya munculnya dari pintu sana pakai baju ini apa segala macam, multimedianya apa, musiknya seperti apa. Nah itu kita lebih ke situ. Nah jadi oke, opening, coba denger lagunya kayak apa, oh kayak gini, jreng jeng 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 jeng. Oke, coba bikinin chase lampu, beatnya seperti lagu yang tadi, gobonya muter, warna-warni. Coba dengerin lagunya, dia bikin seperti ini, bos. Speednya kurang cepat, coba dengerin lagunya sama-sama, yuk. Tambah lagi speednya. Ini baru ketemu. Oke, kunci. Next, Q2. Q2 masih sama, arahnya aja dirubah karena masih lagu yang sama. Terus, nah 1 lagu bisa beberapa Q gitu. Terus tuh untuk tiap adegan sampai akhirnya jadi sekian ratus Q gitu. Akhirnya, nah di situ fungsi desainer dan programmer. Nah, karena acaranya cuma 2 hari, kita tidak perlu lagi operator. Si programmer sekaligus jadi operator. Nah, ya udah, jadi begitu show, kita sebagai desainer sudah tidak lagi bersentuhan lagi sama board. Kita hanya kalau ada perubahan yang berhubungan sama kreatif, misalnya blocking penari, video ternyata baru diganti, warnanya berubah, direvisi. Nah itu kita mesti kasih tahu, oh di Q sekian mesti dirubah nih, karena berbeda. Oh ternyata lagunya dipanjangin, jadi Q sekian mesti kita panjangin. Nah kita terlibatnya di situ. Dia berlatih pada saat GR. Oke, di sini go, di sini go, di sini go, di sini go, di sini go. Selesai GR dia sudah hafal. It works ya. Jadi pada saat show, saya di FOH
nonton. Gitu. Yang bekerja tinggal operator. Itu hanya untuk beberapa case Pertunjukan show besar. lah, pertunjukan besar lah ya. Iya. Tinggal kalau dari secara fungsinya, tinggal kita lihat seberapa besar ini acara. Oke. Atau secara pengulangannya segimana. Kalau itu ternyata cuma acara sehari dan walaupun lampunya banyak gitu ya, mungkin lampunya 100 atau 200 pun masih bisa dihandle satu orang. Pasti akan dihandle satu Berarti orang. ini yang kenapa lo bilang lighting designer cuma Om Iwan ya mungkin metode Om Iwan cuman beliau gitu yang Saat itu ya. kalau mengecilkan yang lain. Iya, loh. iya. Salah gua. saat itu gitu Saat ya. itu. Ya pertama kali gue ketemu Mas Iwan pun ya di waktu itu event yang di Bali itu sih yang benar yang pas lihat gambar kerja ya Iwan ya. Mas Iwan set, ini gambarnya set udah sodor ke klien nih. Oh begini, ini berarti emang dia benar-benar ya udah kayak desainer gimana sih kalau misalkan baju gitu ya, desainer stylist ya sama Om Iwan ya gitu. Oh ada yang kurang nih revisi. Oh iya. Nah, iya kayak gampang tapi emang anjir pas show-nya tuh baru kelihatan oh iya gini nih. Dan tuh kebetulan saat itu emang kayaknya Mas Iwan semua yang dari mulai pre-production sampai ke show tuh kayaknya Mas Iwan semua tuh yang ngerjain. Kan kalau dibilang lighting designer nggak ada sekolahnya Om ya? Di sini sebenarnya ada, tapi bridging nih ceritanya nih. tapi itu cuman satu bagian dari seni peran. Sekarang tuh masuk seni peran atau apa ya di tim. Jadi Iya. itu ada satu mata kuliah di satu semester, ada pengenalan lighting lah gitu. Jadi bagian dari seni peran. Kalau dilihat dari dia gini, kalau di luar negeri ya kan kita jadi Indonesia nih. Terus kalau di luar negeri sendiri apakah seorang lighting designer itu memang ada akademisnya secara ya pengakuan dunianya apakah ada, terus apakah misalkan Mas Iwan sendiri mikirnya gue udah lama nih di dunia lighting terus ketika ada sekolah di luar terus Mas Iwan kayak gue perlu nih untuk belajar lagi terus sampai sebenarnya kalau akhirnya bisa bagi ilmu lah nanti biar gue bisa bagi ilmu ini. masalah pendidikan ya, apalagi lighting itu kan berhubungan sama teknologi ya. Jadi kayak kita berurusan sama handphone, tiap hari keluar versi baru. jadi belajar emang gak ada berhentinya. Benar. Malah kemarin ada salah seorang lighting designer senior, dia mengeluarkan buku yang untuk para lighting designer senior, bukan untuk pemula. Yaitu buku itu tentang perubahan karakter cahaya terhadap warna, karena ada perubahan teknologi yang gede-gedean. Okay. Kalau dulu semua pakai lampu pijar dengan filter warna, terus masuk ke moving light yang udah pakai filter, ya tetap filter juga, tapi kan sekarang masuk ke LED. Yang karakternya berbeda banget, cara bikin warnanya pun beda banget. Nah itu, jadi buku itu untuk lighting designer yang malah yang bisa dibilang old school, gimana mereka menghadapi perubahan teknologi ini gitu, bahwa dengan LED warna yang bisa dicapai jauh lebih banyak dan lebih mudah. Nah, sekedar perubahan istilah gitu. Ya contohnya kayak tadi. Kalau zaman saya dulu bilang biru ya, lo mau biru apa? Nomor berapa? Mau nomor berapa? Mau 132, 120, 141 apa? Kalau di sekarang, lighting designer anak muda sekarang, lo mau biru muda, biru tua, biru tipis, biru telur asin atau biru langit, langit pagi, lebih ke sana gitu kan? Bukan lagi nomor. Gitu. Nah itu yang gue juga terhadap teman-teman yang baru belajar apa segala macam sekarang kalau gue ajak ngobrol warna berdasarkan nomor ya diketawain. Gue jadi yang aneh sendiri gitu. Ngomong apaan sih? Nah nyambung ke tadi akademis tadi mas, pecahin tuh. Yoi. Nah, jadi sebenarnya Visinya. itu kita bikin dulu
karena gue putus asa. Putus asa karena? Putus asa dalam hal kita tuh kalau mau Kurangan ini bukan? mau belajar itu setengah mati. Mau belajar lighting. Referensinya kita cuma belajar buku. Dan kalau belajar otodidak pasti makan korban. Maksudnya makan korban, kalau kita nggak kepentok tembok, kita nggak tahu gitu kita salah. Oke. Karena nggak ada yang bilangin. Iya. Ya kan? Ya. Ya otodidak, belajar nabrak, nah itu salah, ya kan? Nggak kayak sekolah, jangan A karena mau masuk jurang, gitu kan? Nah kalau kita kan nggak, oh begitu nyampe di jurang, oh ya jangan ini jalannya, gitu kan? Nah seperti itu yang bikin, artinya kita belajar sendiri. Nah kalau belajar sendiri itu kan artinya sulit banget. Tapi kalau kita belajarnya kolektif, pastinya akan lebih mudah. Lu kecemplung di A, lu kecemplung di B, gua kecemplung di C. Artinya jangan ambil ABC ya. Kita cari jalan lain nih. Nah, jadi tujuannya ke sana. Kolaborasi. Dan akhirnya ternyata gayung bersambut sama teman-teman yang lain. Akhirnya gue sama Doni, oke, kita bikin pecahin. Nah, sekarang kita sering ngumpul, walaupun sekedar nongkrong, cerita apa segala macem, sampai akhirnya, oh, ini yang misalnya siapa, dia lebih jago di mixer A, yang ini lebih jago di mixer B. Oh ternyata bikin sesuatu ini di sini gampang di sini. Oh gue juga bisa gini. Oh ternyata, ininya logisnya sama, tinggal lewat mana. Nah, akhirnya itu belajar secara kolektifnya tuh kerasa banget. Oh, lu kemarin bikin demo lighting kayak gitu ya? Kalau menurut gue kurang pas. Kenapa? Bagusan diginiin nih. Oh ya? Oh, cobain. Oh iya. Nah, kita saling Jadi sesi tuker ini ya. Bukan hanya saling mendukung, mengkoreksi teman, tapi juga jadi masukan buat teman tuh, wah iya ya, kemarin lagunya gini kok gua kasih lampunya gitu, besok-besok kalau ada nada yang seperti itu mungkin gua seperti ini. Nah itu yang kita bangun secara rileks. Jadi, lu kemarin parah lu bikin lampu masa begitu, emang kenapa? Nah, jadinya yang gitu. Cair. Jadi cair, jadi nggak yang wow, kamu salah. Ini menggurui gitu ya. Iya. Nah, jadi disitulah kita saling ngebangun. Dan tujuan utamanya sebenarnya adalah demand terhadap lighting designer itu tinggi banget. Sementara supply-nya kurang. Nah, apalagi sekarang kan pekerjaan sebagai lighting designer ini sudah bisa dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan, bisa dibilang profesional lah, mapan lah. Kalau ketemu calon mertua apa tuh ya kan, lighting designer, ya kan. Wahai mertua. Kalau dulu ditanya sama calon mertua, apa kerjaan lighting designer? Apaan tuh? Gitu kan, ya kan. Wahai calon mertua, camkan ini. Nah jadi antara demand sama supply itu masih jomplang banget di sini. Masih demand-nya. Kita lihat dari tahun 90-an sampai sekarang, I.O. berapa ribu? Iya. Waduh, Banyak banget. Ya kan? iya. Coba hitung berapa lighting designer. Iya makanya. Benar. Cuman Waktu itu teman ada yang pernah ngitung di Jawa Barat itu dalam 1 bulan itu ada 500 event. 1 bulan. 1 bulan. Kang Iyo waktu itu. Mulai dari event kecil banget sampai gede banget. Iya. Taruhlah setengahnya atau sepertiganya lah, 150 event. Artinya 1 hari ada 5 event. Ya. 1 hari 5 event. Artinya butuh 5 orang lighting designer.
itu baru Jawa Barat. Ya. Iya. Gila kan? Nah, jadi lapangan pekerjaannya masih terbuka luas gitu. Luas banget. Tinggal kitanya, ayo siapa yang mau gitu. Nah, yang di situ yang gue ngelihat bahwa di sini pasar membutuhkan banget tenaga kerja fresh yang di bawah juga pengen banget. Tapi nggak ada sarananya nih. Ya. Nah, akhirnya visi gue sama Doni benar-benar ketemu waktu itu bahwa kita sudah punya banyak temen di I.O. Yang kalau udah di booking sama dia, yang ini ngomel gitu. Karena nggak kebagian orang lagi. Kenapa nggak? Yuk, ini banyak nih yang mau gitu. Nah, jadi itu kita berusaha ngebangun jembatan bahwa oke, teman-teman yang tertarik di lighting banyak, lu supaya bisa dilihat sama pasar, apa yang mesti lu siapin, gitu. Nah di situ yang kita coba bantu, kita bikin workshop, kita bikin training, kita bikin apa gitu. Nah disitulah, makanya terus kita udah pokoknya jalan aja dulu deh. Gitu.